Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita yaitu kitab Aqidatul Awam yang kemarin, yaitu membahas tentang perincian malaikat yang 10. Terus sudah sampai ke bagian yang Al-Fatinun atau malaikat yang tukang ngetes atau memberi cobaan kepada kita, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Kemarin terakhir pembahasan yaitu orang-orang yang soleh yang sudah ditanyai, yang sudah lulus, ya kan, dari malaikat mungkar dan nakir, terus ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebagaimana tidurnya pengantin baru. Saking capeknya tidak bangun-bangun, pengantin baru kan gitu. Atau yang membangunkan itu orang-orang yang dicintainya, hingga besok yaumul kiamat. Saking capeknya tiba-tiba kiamat. Walaupun nanti kalau di dai-dai itu ada versi lain ya Mir ya, yang digodok bidadari itu loh Mir. Nah itu kan itu Nah, sebelum tidur kan memang nggak bisa tidur, Mir. Setelah tidur maksudnya ini, setelah nggak bisa tidur tuh, Mir. Nah, kan terus tertidur hingga nggak sadar hingga yaumul kiamah, itu maksudnya. Gitu ya. Kalau pengantin baru memang awalnya nggak bisa tidur, gitu. Nah, maksudnya ini sesudah nggak bisa tidur tuh, Mir. Nah, setelah nggak bisa tidur itu, kan terus lama-lama kan ya tertidur juga. Nah, tidurnya itulah yang diibaratkan tidurnya orang yang sudah ditanyai di dalam kubur, itu maksudnya ya. Sekarang wafi riwayatin, dan di dalam riwayat wafi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayatnya Imam Bukhari, wa Muslimin, dan juga Imam Muslim, anahuma, sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir itu yakulani, berkata siapa mungkar dan nakir, lahu kepada mayit, ma itu bagaimana, kung tak ada siapa engkau, ada itu takulu berkata, fiha dan nabi, di dalam masalah inilah nabi, rupanya Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau tahu riwayat-riwayat seperti ini, kedudukan manusia di dalam kubur itu ditanyai sama malaikat mungkar nakir itu berbeda-beda. Nah gitu loh maksudnya. Ya ada yang seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu langsung ditanyai tentang baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah kalau sudah menjawab tentang baginda Nabi kan ya sudah jelas bahwa beliau mengajarkan tauhid, kan gitu maksudnya. Gitu. Mengajarkan syariat Islam. Itu makanya pertanyaannya singkat begitu gitu loh ya gitu. Nah, ya siapa tahu nanti besok kita yang ini agak cepat kan gitu. Enggak usah manrobuka kan gitu. Karena kalau sudah tahu tentang baginda Nabi, ya berarti tahu tentang robuka kan gitu maksudnya gitu. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa al-mu'minu, orang yang mukmin. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ini. Jadi nggak payah manrobuka, ya kan? Kalau manrobuka kemarin kan prosesnya agak lama, bentuknya macam-macam pula kan gitu. Nah kalau yang di riwayat Imam Bukhari ini hadisnya langsung mayit itu ditanyai tentang apa yang engkau ketahui tentang Muhammad kan gitu. Maka fayaqulu, maka lalu berkata siapa al-mu'minu, orang yang mukmin. Rupanya perkataannya orang mukmin yang ditanyai oleh malaikat mungkar nakir tadi, asyhadu, bersaksi siapa saya, annahu Abdullah,
anahu sesungguhnya Muhammad itu Abdullahi hambanya Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu dan juga utusannya Allah. Sudah cukup begitu, selesai gitu loh ya, gitu. Ya karena kalau sudah kenal dengan baginda Nabi, ya berarti nanti otomatis tahu bahwa baginda Nabi diutus untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutus untuk agama Islam. Wong sudah tahu tentang Nabi, ya berarti sudah tahu bahwa Nabi itu adalah utusannya Allah. Intaha. Sudah selesai apa pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini wa amal kafiru. Adapun orang yang kafir, wal munafiku dan orang-orang yang munafik, fayasilu, maka berhasil lahuma bagi malaikat mungkar dan nakir apa rokbun pertanyaan yang sulit atau membingungkan. Fayakulani maka berkata siapa orang kafir dan orang munafik lahuma kepada malaikat mungkar nakir, berkata apa kalau ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka dan lain sebagainya, apa jawabnya? La adri. Nah itu ada yang begitu gitu loh. Jadi kalau ditanya fayakulani apa Pak Mulis itu fayakulani maka berkata siapa orang munafik dan orang kafir lahuma kepada malaikat mungkar dan nakir ketika ditanya man rabbuka dan lain sebagainya, itu jawabannya apa dia? La adri, saya tidak tahu. Lah tulisannya begitu kok. Ya kan tulisannya kan? Tulisannya alif alif bacanya apa? Enggak gitu. Nah iya. Itu toh bacanya toh? Nah itu. La adri, aku tidak tahu, aku tidak mengerti. Ya langsung engkau gitu, hancur lebur kan gitu. Nah itu begitu. Biarpun kalian yasinkan ya, nggak urus dia. Kalau orang munafik, orang kafir, biarpun kalian yasinkan, nggak urus. Kau nak yasin lah, makan apa ngeteh lah, ngopi lah, makan daging lah. Tugas aku karena iko la adri gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Kita jangan yang seperti itu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah termasuk salah satu tanda orang munafik. Itu surat apa Mir? Yang itu loh Mir. Yura'unan nasa wala walayat kurunallaha illa qalil. Awalnya macam mana itu? Lupa aku. Innal munafikina yukhadi'unallaha. Gitu kan? Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadkuruna allaha illa qalila gitu. Ini salah satu trik ya, salah satu trik. Di situ tanda-tanda termasuk orang munafik itu, yaitu ketika dipanggil oleh Allah untuk adzan, untuk sholat, itu aras-arasan. Maka ada sebagian tradisi pondok itu, nak berjamaah, nak idak, ya kan, nak ngaji, nak idak. Yang penting kalau nak ngaji, kalau nak berjamaah, itu ada buru-burunya. Nah, supaya tidak termasuk golongannya orang-orang munafik, yaitu ketika dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk kebaikan, apa tadi? Apa namanya, malas-malesan gitu. Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'um. Orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Wa khadi'uhum. Yura'unan nasa, dan pada pamer kepada para manusia. Wala yadkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Dan seterusnya, itu termasuk
golongan orang-orang yang munafik kan gitu. Yo latihan wong sudah ngaji terus. Setidaknya semangat. Ada larinya, ada buru-burunya. Ketika dipanggil Allah untuk kebaikan. Adan wis cak-cak tak macam-macam cepet-cepet mandi kayak apa kayak. Nah, tapi jangan keliru. Kemarin tuh ada yang keliru Pak Sekdes ya. Gara-gara buru-buru nak subuhan ya kan. Bawa sajadah, rupanya sajadahnya tuh ada yang ngikut. Nah, itu kemarin ya kan gambarnya. Ada kacamata yang ngikut di belakang itu. Nah, kalau bisa diteliti maksudnya gitu. Kalau warna hitam pula ya kan itu. Kalau alif rohimu. Kacau itu kan itu. Nah, itu kalau bisa diteliti nah, gitu. Apalagi kok Pak Imam ya kan itu. Keliru apa? Kacamata dalamnya orang rumahnya nyantel di sajadah. Nah, ya buru-buru. Yuqalu dikatakan li ihdahuma kepada malaikat mungkar dan salah satunya malaikat mungkar dan nakir, siapaan mungkar malaikat mungkar. Walil akhari dan bagi malaikat yang satunya yaitu nakir namanya malaikat nakir. Kenapa kok dinamakan malaikat mungkar dan nakir? Wadakaro dan menerangkan siapa Ibnu Yunus. Ibnu Yunus inna malakail mu'minina mu'minu sesungguhnya dua malaikatnya orang mukmin itu yuqalu dikatakan lahuma kepada dua malaikatnya orang mukmin yang menanyai namanya bukan mungkar nakir tapi basarun wa basirun gembira dan penggembira. Nah gitu. Gembira dan pemberi kabar gembira itu kalau orang-orang mukmin. Pokok nggak ada yang nggak seberuntung orang mukmin. Mukmin itu gimana sih Pak? Yus kelas-kelasan. Yus kelas-kelas kita tuh ya termasuk sudah mukmin. Wong percaya bahwa Allah itu tuh Tuhan. Itu ya. Sudah mukmin kelasnya masing-masing gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang penting jangan aneh-aneh ya. Ini gunanya kita ngaji kitab apa ya Aqidatul Awam. Supaya kita kembali kepada bahwa sifat wajib 20. Jangan seperti sekarang itu sekarang ada ya. Namanya mujassimah. Katanya Allah punya tangan, katanya Allah di aras, katanya Allah di langit. Nah, itu jangan diikuti. Itu namanya mujassimah menyerupakan Allah dengan makhluk itu. Nah, Quran itu betul tulisannya begitu, tapi ada yang namanya ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu bagaimana sih? Perlu diterangkan. Jangan memakai kata aslinya. Ya ada namanya muhakkamat asli begitu. Nah, gitu loh. Nah, contoh yadullahi maglulah. Nah, kan gitu kata orang kafir itu. Atau Allah punya tangan kata dia. Ya maksudnya itu Allah punya kekuasaan. Ini contoh. Ini Bang Najwin besok umpama nak apa namanya? Nyalon jadi kepala desa di Matagual, kan gitu. Umpama Bang Najwin ngomong gini, Matagual tuh dalam genggamanku. Nah, apakah artinya tangannya Bang Najwin yang genggam desa Matagual? Kan ya enggak cukup ya Bang ya. Ya artinya desa Matagual tuh di genggamannya Bang Najwin lagi itu maksudnya, gitu ya. Wajhullah berarti Allah punya wajah. Maksudnya ridhonya atau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu di surat apa itu? Al-Fajr ya Mir? Apa itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idza la yu'atibu adaba wa akhad wa la yusiku wasaqau ahad. Sebelum itu apa ayat? Wal malaikatu sofa itu. Apa awalnya itu? Ya tasadun Mir. Sesurat Al-Fajr loh Mir. Wa yaqulu Yakul, itu sebelumnya Pak, sesudahnya itu, sebelumnya. Yang sebelum itu. Wal malaku sofan sofa waji'a yauma idim waji'a. Oh sebelum itu ya. Waji'a yauma idim bi jahannam yauma idil la yatadzakkaru illa.
Nah, pokoknya bahwa Allah tuh baris itu loh. Nah, ya masa Allah kayak apa nak kayak Satpol PP baris-baris udah begitu. Nah, gitu loh maksudnya itu. Jadi perintahnya Allah atau wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Yo nanti kalau Allah baris yo kayak makhluk no. Rumah samu Satpol PP bapak ya Allah, aneh-aneh kan gitu. Nah, itu maksudnya begitu. Kita alhamdulillah selamat ngaji namanya kitab Aqidatul Awam. Jangan ngurus masalah yang aneh-aneh. Nanti kita jatuh ke golongan mujassimah yang menggolongkan Allah itu berbentuk itu. Allah di ares. Nah, akhirnya ya seperti makhluk. Allah duduk di kursi. Nah, kalau kalian nanti bayangkan Allah duduk meger-meger di kursi, ya malah murtad. Keluar dari Islam. Menjadi syirik. Ya nggak usah sampai ke situ. Maka kata Nabi itu, kalau hati kita digoda setan tentang bentuknya Allah sudah. Tinggal makan, ngopi, yang punya istri yang ngelonin istrinya, yang punya TV ya nontonlah TV, yang doyan ngerokok yang ngerokoklah, gitu, tinggal begitu. Supaya hati kita tidak digoda setan lah lagi. Kalau yang bisa tidur ya tidurlah. Nanti kan capek setan tuh nunggu lagi. Nah, gitu. Kita tinggal tidur, kita tinggal nonton TV kan, nggak goda hati kita lagi untuk bertanya-tanya tentang bentuknya Allah, sehingga kita nanti jatuh ke alam khoyali namanya. Alam khoyali itu alam hayalan atau imajinasi kita, bayangan kita loh. Bahasa kerennya apa? Imajinasi ya. Nah, bentuk atau keinginan yang kita ciptakan sendiri, bayangkan sendiri. Akhirnya begitu jatuhnya. Itu supaya nggak begitu. Maka dibatasi masalah tauhid ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti Imam Al-Asy'ari. Nah, itu bahwa kita wajibnya cuman tahu cuman wajib tahu sifat 20-nya Allah Subhanahu, sifat wajibnya Allah yang 20 walaupun sifat wajibnya Allah tuh banyak gitu loh, tapi setidak-tidaknya yang wajib kita ketahui sifat wajibnya Allah 20, sifat mustahil 20, sifat jaiznya 1, sudah selesai, aman itu. Nah itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah, itu seperti itu. Deal itu ya. Yang penting jangan musyrik, jangan salah bayangin tentang Allah, dan jangan bahas tentang bentuknya Allah. Nah, rumusnya begitu. Nah, bahkan nanti ada rumusnya nanti begini. Illam yudrok fahuwa yudrok. Kalau kalian membayangkan kok nggak ketemu atau keliru, itu malah yang benar. Nah, kalau kalian bayangin kok nggak ketemu, lah itu malah yang benar. Kalau ketemu itu malah salah. Nah, itu begitu ya. In lam yudrok fahuwa yudrok. Nah, rumusnya begitu. Kalau kalian bayangin, mikirkan tentang Allah kok nggak ketemu, itu malah benar. Maka Nabi itu memberikan batasan, kamu jangan memikir atau membahas tentang zatnya Allah, tapi pikirkanlah atau angan-anganlah tentang sifatnya Allah. Nah, supaya enggak keluar dari keimanan gitu, tidak syirik, tidak murtad, maka tetap di keadaannya aman hingga meninggal. Ya perkara dosa yang nanti diproses dikit-dikit biasalah kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah, tapi tetap dalam keadaan iman itu. Wa fi rumayatin, dan dari riwayat. Nah ini ingat tadi ya. Kalau kita nggak beriman, kalau kita kok munafik, itu nanti ditanyai oleh malaikat mungkar nakir, itu jawabnya cuman la adri. Apa ada dalilnya? Apa ada lo tadi? Dalilnya hadis kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wa fi riwayatin, dan itu dalam riwayat di Tirmizi, untuk Imam Tirmizi, yuqalu dikatakan li ahadahuma, untuk salah satu dari malaikat mungkar, sudah itu ya. Wa hawalul mahsulina, dan adapun keadaannya orang-orang yang ditanya besok di alam kubur itu muhtalifatun, berbeda-beda. Ditanya dalam kubur modelnya berbeda-beda itu. Faminhum, maka itu sebagian dari para orang yang ditanya, orang di kubur. Man, adapun ada golongan manusia yas'aluhu,
yang menanyai kepada orang tadi, siapa malakani, 2 orang malaikat, jami'an semua muanya, tasdi dan sebagai pemberat, alaihi bagi mereka. Ada yang bertanya tuh dua-duanya, bolak-balik. Kalau bahasa di kepolisian ya di apa namanya, interogasi. Satu polisi lain, lain interview itu nak masuk pegawai, ya itu interview ya, integrasi. Nah, kalau di kepolisian, jadi 5 orang ya tanya semua. Nah, itu bahasanya begitu. Nah, ada yang model begitu. Wa minhum, dan itu sebagian para ahli kubur, man adapun ada orang yas'aluhu yang menanyai kepada man, siapa ahaduma, salah satunya malaikat mungkar nakir saja, takfifan karena keringanan, alaihi bagi mereka. Wa kaifiyati su'ali, dan adapun tata caranya pertanyaan, wal jawabi dan juga menjawabnya, itu juga mukhtalifatun, berbeda-beda. Jadi yang nanyai juga berbeda-beda, cara menanyainya berbeda-beda. Ada yang 2 malaikat tanya langsung, ada yang cuma 1 malaikat. Ya ada yang sama sekali nggak ditanya. Masuk enak nian, Mbak, enak. Macam baginda Nabi umpama. Ya masuk malaikat mungkar nakir nanyoi. Ya kan gitu. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiuka, siapa nabimu? Loh, kat aku yo nabi kok. Kan lucu nanti kan gitu. Ya makanya ndak dipayah ditanya lah lagi. Mosok nabi ditanya. Kalau pertanyaan tadi, matakulu an hadi rajul, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, aku ki Muhammad kok. Lah kan ngono Kanjeng Nabi kan gitu. Nah, itu contoh-contoh model ada orang yang tidak ditanya. Lah terus cara penanyaannya juga berbeda-beda. Terus cara penjawabannya juga berbeda-beda. Cara penjawaban yang berbeda-beda itu tadi, faminhum, maka itu sebagian dari ahli kubur, man adapun ada golongan yus'alu yang ditanyai siapa man an ba'di i'tiqadatihi, dari sebagian i'tiqadnya atau keyakinannya atau tauhidnya. Ada yang cuma ditanyai tentang tauhidnya, nah, gitu. Wa minhum, wah ini tauhidnya saja, kayaknya kalau sholatnya sudah bagus, giat, sregep, sudah benar, ngaji Fathul Qorib terus umpama kan, itu ngaji tauhidnya yang jarang-jarang tanya tauhid wae. Nah, ada yang begitu. Paling-paling Pak Janis besok ya, berapa sifat Allah? Nah, 20 kata Pak Janis. Sebutkan apa ya? Kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Sifat apal Pak Janis ya? Sifat mustahil. Nah, itu sifat mustahil ya. Yang ditanya tuh artinya besok, Pak. Nah, kan menurut bahasa kita masing-masing kemarin, ya kan? Pertanyaannya menurut bahasa kita masing-masing. Engko nak padena ya jawab pertanyaannya beda. Nah, Pak Deseno, ya malaikat, man robbuka, sinten pangeran panjenengan. Oh, gitu besok pertanyaannya. Gitu. Oh, pangeran kula Gusti Allah, malaikat mungkar nakir, ya gitu. Lan sinten nabi panjenengan. Nah, bahasanya begitu pertanyaannya. Oh, nabi kula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres bahasanya oke. Nah, Pak Janis lain lagi. Pak Janis lain, wong bahasa Kutoboyo ya kan. Wahai Janis bin Marban umpama ya kan. Siapa Tuhanmu? Wah, oh Tuhan saya kat Allah. Siapa nabimu? Nabiku baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Kutoboyo. Nanti Bang Marbun lain lagi, Medan gitu. Ora. Itu begitu. Loh, kemarin kan begitu ya kan? Kalau di pelajaran kemarin ditanyai sesuai dengan lugat atau bahasanya masing-masing. Lah kok Bang Marbun ditanya pakai bahasa Arab ya udah tahu. Man rabbuka, huras tadi jawabannya kan itu. Kalau mu'alif rahimah itu seperti itu. Jadi pertanyaannya beda. Ada yang ditanyai tentang i'tiqadnya, tauhidnya saja. Karena mungkin sholatnya sudah bagus, akhlaknya sudah
bagus, silaturahminya sudah bagus. Minhum. Dan itu sebagian ahli kubur man adapun ada golongan yus'alu yang ditanyai siapa man ankuliha dari semua-muanya. Pokok neriti ditanyai kabeh. Ditanyakan semua yang kau makan halal kok haram. Nah, sampai segitu juga. Kau nyari duit dari mana? Kau belanjakan kemana? Nah, macam itu pula. Nah, kalau tadi kan cuma dikit wae tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka sudah dan lain itu. Ada yang sampai gregetan malaikat tuh, karena mungkin sudah jengkel, sudah dendam dari dulu kan. Kapan kau lah mati? Nah, bagianku pula interogasi, ya kan gitu. Dalal mu'alif rahimah, mudah-mudahan kita yang termasuk tidak didendami sama malaikat mungkar nakir, ya kan gitu. Jadi aman-aman saja. Paling yang formalitas, man rabbuka, siapa Tuhanmu dan lain sebagainya, yang mudah-mudah lah kan gitu. Dalal mu'alif rahimahullah. Qala, sudah berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah terus gini, kalian sudah diajari dari kecil, dengar dari kecil, nengok dari kecil. Setiap orang dikubur sudah diajari man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Kok sampai besok ditanyai malaikat mungkar nakir kok enggak apal ya kebangetan Mas Fikri ya. Gitu. Lalu mu'alif rahimahullah. Apalagi tukang talqin. Kok sampai ditanyai malaikat enggak tahu ya lucu nanti. Nanti jawabnya mudah Pak Rozak ya. Kamu nanya-nanya aku biasanya tukang tanya. Nah, kan gitu. Aku tukang ngajari kok nanya-nanya kan gitu. Bahkan aku yang ngajarin tauhid orang-orang tuh. Nah, sebut gitu Pak Rozak. Kok masih kau tanya kan? Wah, enggak bisa, Pak. Enggak berani dia kalau kita terbiasa. Kalau Pak Janis terbiasa ngajari tauhid ya. Itu dia ya enggak berani, Pak. Enggak bisa ngajari tentang Allah kok ditanyai malaikat mungkar nakir. Kamu udah pernah ngajari kok nanya-nanya loh gitu Pak Janisnya itu gitu loh. Ngelawan Pak Janis ngelawan juga gitu loh. Nah itu begitu. Riwayatnya begitu gitu ya. Qala sudah berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yus'aluna anis syahadataini. Yus'aluna pada ditanyai siapa ahli kubur an syahadataini dari dua kalimat syahadat. Menurut Ibnu Abbas cuman ditanyai masalah dua kalimat syahadat yaitu syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan syahadat rasul yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qala dan sudah berkata siapa Ikrimah tuh sahabat Ikrimah. Yus'aluna ditanyai siapa ahli kubur anil imani dari tentang keimanan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tentang keimanannya dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amru tauhid dan juga tentang perkara tauhid ya bahasanya ya tauhid tentang siapa Tuhanmu siapa nabimu tadi juga tentang syariat wa idza mata dan ketika mati siapa jamaatun orang banyak maksudnya sekampung sedesa sekota ya, atau senegara fi waktin di suatu waktu wahidin yang satu biaqalihim dengan apa di mana itu dengan ucapan-ucapan atau pertanyaan-pertanyaan mereka mutalifatun yang berbeda-beda su'ilu maka ditanyai siapa orang yang mati apa banyak tadi ada bencana mungkin kan ditanyai jami'an serempak semua-muanya fidalikal waktu di sedemikian waktu. Kalau matinya ini menurut Ikrimah ya, sahabat Ikrimah. Kalau orang kok matinya berjamaah, yo nanti ditanyai berjamaah. Jadi malah enak Pak Janis. Ada kawannya yang nggak tahu, apa jawabannya? Ini kan gitu. Atau ngomongnya nggak jelas, dianggap sudah benar kan gitu. Karena matinya berjamaah. Nah itu maka salah satu riwayat orang yang mati karena musibah entah gempa entah apa itu termasuk mati syahid bukan sangit loh ya gitu. Mati syahid maka pertanyaannya juga mudah bahkan ada riwayatnya yang disuruh nanya itu yang pinter baik man rabbuka kau tanya siapa Kat? Tanya kau loh aku ngerti kau nih aku hidup dari kecil sampai tua ini bodoh kok kau tanyai. Tanya yang pinter-pinter loh. Tanya Pak Mokris tuh yang pinter tuh.
bos-bosnya wae yang ditanya. Apa mau di mata gua ya itu Bang Najwin sama Pak Topik tuh yang imamnya. Ah, gitu. Kalau saya kan makmum belakang saya kan gitu. Wala mania dan tidak ada penghalang mingdalika dari demikian tata cara menanyai orang yang mati dengan banyak tadi. Qala sudah berkata siapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi. Jaza dibenarkan ang tu'addima jika mengagungkan siapa engkau jitahuma kepada datangnya malaikat mungkar dan nakir wa yukhatibanil khalqi dan juga berbicara dengan makhluk al-kasiri yang banyak mukhatibatun dengan pembicaraan wahidatun yang satu. Ya ada yang mengatakan bahwasanya nanti dipanggil yang pembesarnya saja. Nah, gitu. Tua apa namanya? Yang tukang biasanya sesepuhnya siapa? Nah, ditanyai pembesarnya saja. Itu seperti itu. Wa qala dan sudah berkata siapa Asyayuti, Imam Asyayuti, ayah tamilu memuat atau ya memuat ya atau apa ya namanya adudul malaikatu kepada hitungannya malaikat mempersiapkan maknanya Pak ya. Al muqtadi yang umum lidalika seperti lidalika untuk demikian pertanyaan kal khafadoti seperti malaikat khafadho. Nah, wa nahu dan sepadanya itu. Maksudnya memuat itu gini loh. Bisa saja gitu. Bilangannya malaikat mungkar nakir itu sebanyak orang yang mati. Tadi kan kalau orang mati banyak itu kan ini ditanya, tadi kan ada riwayat bahwa ditanyai langsung orang banyak. Ada yang berpendapat tadi ditanyai pembesarnya saja. Menurut Imam Suyuti bisa jadi malaikat mungkar nakir nanti jadi banyak, sebanyak orang yang mati banyak tadi. Mati kena gempa tadi, berapa yang mati? Nah, segitulah malaikat mungkar dan nakirnya. Nah, gitu maksudnya. Itu menurut Imam Sayuti karena disamakan dengan malaikat khafadho. Nah, setiap manusia yang hidup nih kan dibawain malaikat khafadho yang tukang jaga kita gitu. Kalau kita nggak dijaga sama malaikat khafadho ya sudah. Kita tidur dirayapi ular. Nah, gitu karena kita ada malaikat khafadhonya, ada malaikat penjaganya, dijaga dari segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat khafadho itu. Wa nahuhum dan sepadannya malaikat khafadho. Wa su'alu dan adapun pertanyaan itu maksusun. Khusus biman untuk orang-orang karena yang ada siapa man ada itu mukallafan yang mukallaf walau jinnan walaupun berupa jin. Lamalakan bukan termasuk golongan malaikat. Maksudnya gini, yang ditanyai di alam kubur itu khusus orang-orang yang sudah balik Islam dan berakal. Kalau orang kafir ya nggak perlu tinggal der gitu. Maksudnya gitu. Menurut Imam Asyuyuti gitu. Nah, makanya karena yang ditanyai tadi yang sudah mukallaf, yang meninggal sebelum balik, andaikan tidak ditalkin tidak apa-apa. Karena tidak memerlukan pertanyaan mungkar nakir. Maksudnya begitu Mas Fikri. Ada free maksudnya. Istirahat, nggak usah nalkin maksudnya. Kalau yang meninggal itu anak kecil gitu. Atau yang belum balik. Karena dia tidak ditanyai. Ngapa pula nggak ditanyai kok kamu tuntun? Kan sia-sia waktunya. Gitu maksudnya itu. Nah gitu. Tapi kalau keluarganya minta ya Pak, ya ditalkin Mas Fikri ya. Pak talkin lah Pak. Nanti anakku nggak bisa. Nah ditalkin. Umpama keluarganya minta. Kalau enggak ya sudah. Kan gitu. Nah karena pertanyaan kubur itu khusus untuk orang-orang yang sudah mukallaf, yang sudah mempunyai kewajiban sholat gitu. Kalau yang belum mukallaf, belum balik, tidak ditanyai pertanyaan kubur. Walaupun jin itu kalau mati sama wae, ditanyai sama malaikat mungkar dan nakir gitu. Jangan peh jin enak, jangan tanya. Wong sebaik-baik jin seburuk-buruk manusia kok. Ya kan gitu.
Wa yustasna dan dikecualikan minal mukallifina dari termasuk golongan orang-orang yang mukallaf siapa al anbiya orang-orang yang para nabi. Nah, ini ya dalilnya ya bahwa para nabi tidak ditanyai. Tapi kalian bayangin pula ya kan, wah nabi macam mana ya pertanyaannya ya. Nah, gitu. Maka tadi diterangkan, masa wa man nabiuka? Nah, siapa nabimu? Wong dia dewek nabi kok. Nah, makanya wa yustasna minal mukallafina al anbiya, termasuk dikecualikan tidak ditanyai dalam kubur walaupun dia sudah mukallaf, Islam balik berakal, yaitu termasuklah para nabi tidak tanyai. Jangan sampai keliru keyakinan kita. Gitu loh. Wal wasadiquna dan orang-orang yang jujur benar. Orang-orang yang benar. Wasuhadai dan orang-orang yang mati syahid. Maksudnya orang-orang yang benar tuh ya yang tahu terus kerjakan gitu loh. Dan juga orang-orang yang mati syahid, tidak ditanyai malaikat mungkar nakir. Wa mulazimu surati tabarakal mulki. Dan orang yang selalu membaca surat tabarakul lailatin di tiap malam. Nah, ini amalin yang bisa baca Quran ya. Nah, baca tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai bima'in. Cuman 30 ayat. 30 ayat itu kalau kalian baca terus paling 2 menit setengah. Ya anggaplah 10 menit ya. Kalau bacanya pelan-pelan 10 menit. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut sumarjil basara tara min futur sumarjil basara karratan yang qalibalikal basur khasi wa seterusnya sampai bima'in. Tiap malam baca surat tabarok. Nanti tidak ditanyai malaikat mungkar dan nakir. Nah, kejer lah itu. Au surati sajadati atau surat sajadah. Waman dan orang-orang qoro'a yang membaca surat al-ikhlasi kepada surat ikhlas. Ini yang paling mudah. Membaca surat ikhlas. Kapan itu? Fi marodi, ketika sakit. Alladhi mata, alladhi yaitu sakitnya, mata yang mati siapa man fihi di dalam sakitnya. Ingat-ingat ini, kalau badan sakit-sakit, baca surat ikhlas. Siapa tahu waktu itu nanti mati, maka tidak ditanyai malaikat mungkar dan nakir. Kurang enak apa loh? Nah, ya kan itu. Jadi wah tabarok payah pak, surat sajadah payah. Nah, kulhu lah kulhu, ya kan? Surat ikhlas itu kulhu itu loh. Kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Asal badan sakit-sakit, tidak enak badan, apalagi kok sudah di ICU ya, wah itu bacalah itu yang mudah. Kulhu ele, nah itu loh ya. Maka nanti tidak, kalau kok kebetulan ketika sakit itu mati, maka nanti tidak ditanyai malaikat mungkar dan nakir. Apa iya pak loh ini perkataan apa ulama ada hadisnya pak ya. Percaya yo karepmu, ora yo karepmu. Aku yang cuma bacokan wae nerangkan. Kalau kalian mau ndak ya sudah. Aneh-aneh, bukan kata saya ya gitu. Wa naudalika dan sepadannya itu. Wa sumiyan mungkaron wa nakiron li annahuma la yusbihanil khalqil adami. Dan wa sumiyan dan dinamakan mungkaron dengan malaikat mungkar wa nakiron dan malaikat nakir li annahuma. Karena malaikat mungkar dan nakir itu la yusbihani khalqal adami. Nah, tidak sama dengan makhluk yaitu anak Adam. Wala khalqal bentuk manusia. Bentuknya tidak sama dengan manusia. Wala khalqal malaikati, bentuknya juga tidak sama dengan malaikat. Wala khalqat tayri dan juga bentuknya tidak sama dengan burung-burung. Wala khalqal bahaimi dan juga bentuknya tidak sama dengan hewan ternak. Wala khalqal hawami dan bentuknya juga tidak sama dengan hewan melata. Balhulma balik adapun malaikat mungkar dan nakir itu khalqun makhluk badiun yang indah, aneh atau apa namanya itu indah lah ya, apa namanya mengagumkan gitu. Ja'ala menjadikan siapa Allah menjadikan huma kepada malaikat mungkar nakir siapa Allah tadkirotan sebagai pengingat
lil mukmini untuk orang-orang yang mukmin. Wahadkan dan juga pengingat atau menakuti atau membuka gitu ya, atau membuka atau memperlihatkan lisidril kafiri dari tidak terlihatnya kejelekannya orang-orang kafir. Walaisa dan tidak ada fi khalqihuma di dalam penciptaan malaikat mungkar dan nakir apa sakinatun menyenangkan linadhirina untuk orang-orang yang melihat. Walam yalqa al kafiru minal adabi illa ru'yati li suratima likafati dalika bal ya minal adabi akbar. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, besok mulainya dari ini wae, Pak. Wa sumiyan